Jumpa kembali dalam acara Today's Inspiration. Kali ini topiknya adalah milkshake. Sebuah pot dari tanah liat yang ditaruh di bawah sinar matahari akan tetap menjadi sebuah pot tanah liat, kecuali dia diproses melalui suatu pemanggangan untuk menjadi porselen yang indah. Demikian dikatakan oleh Mildred Witherspoon. Apakah Anda pernah merasakan nikmatnya minum milkshake? Minum milkshake itu beda dengan minum es sirup, saudara. Es sirup tinggal tuang sirup, kasih air dan es. Sedangkan milkshake harus diproses. Dia terdiri dari susu, es krim atau es susu, penyedap atau pemanis seperti sirup dan saus coklat. Bedanya dengan es sirup, ia sudah diguncang dalam sebuah mixer. Milkshake menjadi enak karena guncangan-guncangan tersebut. Guncangan yang bertubi-tubi itu dialami milkshake itu, namun ia tidak keluar dari tempatnya sehingga menjadi sebuah minuman yang lezat, saudara. Setelah goncangan itu selesai, rasanya menjadi nyam-nyam. Dalam hidup kita juga kerap menghadapi banyak goncangan, seperti kita sedang diproses menjadi sebuah milkshake kehidupan. Seringkali goncangan terjadi justru di saat kita menghadapi perkara yang berat. Ada perkara berat lain yang muncul. Tekanan ini seringkali membuat kita tidak tahan, saudara. Coba ingatlah, hidup itu adalah proses dan proses yang diberikan Tuhan agar kelak kita dapat merasakan manisnya kehidupan di ujung proses tersebut. Sesuatu keberhasilan tidak ada yang instan, saudara. Semua harus melalui proses yang panjang. Hal ini yang tidak disadari banyak orang. Mereka hanya melihat orang sukses pada saat mereka selesai diproses. Mereka tidak melihat saat mereka diguncang jungkir balik. Banyak orang tidak mau melewati proses yang tidak mengenakan tersebut. Mereka maunya waktu hidup itu sudah terasa nyaman, saudara. Kalau cobaan itu berat sampai ada orang dapat jatuh sakit tanpa sebab, mereka karena tidak tahan. Mereka kadang-kadang sampai menderita goncangan jiwa. Pikiran menjadi kusut dan hal itu dapat menjadi sumber penyakit. Darah yang tidak mengalir ke dalam otak kita akan menyebabkan kekentalan darah dan terjadilah stroke, saudara. Kalau dalam goncangan hidup yang berat kita terus bertahan dan tidak keluar dari wadahnya, maka kita dapat menjadi pemenang. Selama goncangan sedang terjadi, jangan keluar dari bimbingannya yang pasti akan terus membimbing kita sampai ke ujung yang membahagiakan. Kalau kita keluar dari wadah, kita akan mencari solusi menurut pikiran kita. Ini yang menghancurkan, saudara. Dalam kondisi demikian kita dapat mengingat dan menyanyikan lagu karangan Jonathan Prawira, Allah Peduli. Dikatakan dalam ayatnya, banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang kusimpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli. Segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Saya menulis inspirasi ini karena memang sedang menghadapi proses yang berat ini. Mungkin Anda pikir saya ini tugasnya menghibur, memberi inspirasi kepada para pendengar saya. Tidak ada masalah dalam hidup saya. Saudara, saya juga pelaku dari apa yang saya tulis. Makanya saya dapat menulis. Alkisah ada seorang bernama John yang merasa hidupnya paling berat di dunia. Aku bekerja siang malam tanpa istirahat, tapi tidak dapat menyelesaikan masalahku. Dia berseru pada Tuhan, biarkan aku mati saja, angkatlah jiwaku. Itu memang kondisi orang yang sedang mengalami guncangan berat, saudara. Dalam keadaan putus asa, tiba-tiba terlihat sinar putih di hadapannya. Ia kaget. Ada seorang bercahaya berdiri di depannya dan berkata, anakku, mengapa engkau datang kepadaku sebelum aku siap memanggilmu? Tuhan, aku mohon ampun karena aku sudah tidak tahan lagi. Lihat beban di punggungku, aku sudah tidak bisa memikulnya lagi. Namun, bukankah aku pernah berkata,
Aku memanggil semua yang letih lesu dan berbeban berat untuk datang kepadaku, karena aku akan memberikan kelegaan kepadanya. Karena kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Anak itu menjawab, aku tahu Tuhan, tapi kenapa bebanku berat begini Tuhan? Tuhan menjawab, mungkin engkau harus mencoba salib orang lain terlebih dahulu. Barangkali lebih ringan menurutmu. Di depanmu ada beberapa salib, engkau angkat saja yang mana kau suka. John mulai mencoba mengangkat salib pertama, milik orang bernama Joanne. Ternyata berat. Memang kelihatan Joanne hidup bahagia dengan suaminya, dengan 3 anak cantik, dan memiliki kekayaan yang luar biasa. Waktu aku pikul salibnya, mertua Joanne muncul dan berkata, kau tidak pantas menikah dengan anak saya. Kau adalah wanita terburuk yang ada untuk cucu-cucuku. Wah, ternyata nikah sama orang kaya ada beban hinaan yang menyakitkan. Ia mencoba beberapa salib lagi, tetapi ternyata semuanya berat. Salib orang yang terlibat narkoba dan sudah dihukum mati. Salib orang lain yang menderita epilepsi sejak kecil dan badannya luka-luka. Pria itu langsung berkata pada Tuhan, gak jadi deh Tuhan, aku pikul bebanku sendiri saja. Ternyata beban orang lain lebih berat dari beban saya. Ternyata waktu beban John dipasang, beban dia lebih ringan dari orang-orang lain. Tuhan berkata, tapi Joanne, kalau kau mempercayakan bebanmu padaku, aku akan memperbaharui kekuatanmu. Ketika beban di pundaknya diminta Tuhan, ia tidak mau berikannya. John berkata, aku mampu memikulnya Tuhan. Tapi Tuhan berkata, berikan padaku. Akhirnya Tuhan mengulurkan tangannya, dan John lihat sebuah tangan yang bolong bekas luka paku. John menangis dan berkata, Tuhan, apa yang terjadi denganmu? Matanya yang penuh kasih menyentuh kalbuku. Ia melanjutkan, John, berikan bebanmu padaku itu. Itu adalah milikku, karena aku telah membelinya lunas dengan darahku. Kenapa engkau mau berkurban? Karena aku mencintaimu John, abadi sepanjang masa. Akhirnya John memberikan beban itu kepadanya. Beban itu penuh dengan kesombongan, egoisme, mau menang sendiri, dan depresi yang telah menyiksa dia. Nah sekarang kau harus kembali John. Kalau ada masalah, panggillah aku. Aku akan membantumu dan menunjukkan hal-hal yang tidak bisa kau bayangkan sekarang. Saudara pemirsa, itulah kisah orang yang merasa bebannya terberat di dunia. Ada beberapa tips saudara. Pertama, serahkan beban kita. Jangan memikul beban yang tidak dapat kita pikul. Banyak perkara yang kita tidak mengerti dalam hidup ini. Mengapa kita yang diberi beban? Kadang-kadang memang kita tidak kuat menahannya. Ingat, kita sudah ditawarkan jalan keluar, tapi kita sering merasa pikiran kita itu, intelek itu lebih hebat dari pikiran kepada Tuhan. Intelek tidak dapat menyelesaikan beban yang sedang kita pikul. Ia harus diserahkan kepada yang berkuasa. Jangan kita seperti tukang buah yang diajak naik truk, tapi tetap memikul pikulannya di atas truk dan tidak menaruhnya di truk. Sia-sia bukan? Yang kedua saudara, ada yang peduli dengan kita. Walaupun seisi dunia tidak peduli dengan kita, tapi ada Tuhan yang peduli, yang selalu menunggu permohonan kita. Dia siap mengulurkan tangannya yang sudah terpaku untuk memberi pertolongan kepada kita. Seberat apapun, setiap saat, ia tidak pernah menyendengkan telinganya untuk mendengarkan permintaan kita. Luar biasa bukan saudara? Yang ketiga, tidak perlu cemas saudara. Betapa berat pun masalah yang kita hadapi, tidak perlu cemas. Masalah itu dapat dipecahkan, sehingga tidak ada alasan untuk cemas. Masalah tidak dapat dipecahkan dengan kecemasan. Kecemasan tidak dapat menyelesaikan masalah, malah akan memperkeruh keadaan. Jadi, kecemasan itu tidak ada gunanya. Tetaplah hidup dalam ketenangan bila ada masalah. Saat kita tinggal tenang, kita dapat melihat pertolongan Tuhan. Saudara pendengar,
Saudara pemirsa, apakah Anda merasa sedang memiliki beban terberat? Apakah Anda mau digantikan dengan beban orang yang kelihatannya lebih ringan? Tidak usah, saudara. Terimalah beban itu karena ia memang ringan. Ia sudah dipikul oleh Sang Pencipta. Tenanglah dan berdoalah. Daya tahan bukan berarti kemampuan untuk menahan beban, tetapi untuk mengubah beban menjadi kemuliaan. Itu dikatakan oleh